Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada Bapak Ibu seluruh karyawan RSU Queen Latifah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa tafsiran tentang keberkahan taat kepada pemimpin. Ajaran Islam dalam semua aspeknya memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah dan tujuan ini diistilahkan oleh para ulama dengan maqasid syariah, yaitu sebagai maslahat yang bisa diraih seseorang hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tidaklah ada satu ajaran dalam syariat Islam, melainkan dalam ajaran tersebut adalah maslahat dan kebaikan untuk umat Islam, bahkan umat manusia. Menjalankan ajaran-ajaran ini akan membawa limpahan berkah dari penjuru langit dan bumi, sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Surat Al-A'raf ayat 96. Begitu Al-A'raf ayat 96. Begitu juga dengan syariat taat kepada pemimpin muslim yang zolim sekalipun. Apabila perkara ini merupakan salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para ulama, jika umat Islam mau mengamalkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, niscaya mereka akan melimpahkan kebaikan dan keberkahan. Di antara keberkahan ketaatan kepada pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahala besar di akhirat karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan ketaatan kepada pemimpin. Perkara ini menjadi ibadah utama. Menjalankan kewajiban adalah ibadah yang paling Allah Azza wa Jalla cintai, karena berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang zolim. Meski tidak pernah ikut kudeta, Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, beliau termasuk imam dalam Islam andai saja tidak jatuh dalam satu bid'ah. Hal ini selaras dengan sikap keras para imam yang sezaman dengan Al-Hasan. Mereka menolak pengakuannya sebagai sunni dan menolak hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ya, kedudukan tingginya dalam ilmu dan kesolehan tidak lagi menyelamatkannya dalam hal ini, hanya karena satu penyimpangan. Namun dalam pokok ajaran Ahlus Sunnah, penutup dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa tetap menjaga ketaatan kepada pemimpin muslim meskipun zolim, dan ajaran Islam bahkan merupakan prinsip ajaran Ahlus Sunnah. Dengan demikian, tentu ajaran ini mengandung maslahat besar dan akan memberikan keberkahan bagi umat Islam yang meyakini dan mengamalkannya. Namun ironisnya, banyak umat Islam yang karena dorongan semangat semata atau tidak memahami hukum Islam seputar bab ini atau mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya, sehingga banyak dari negeri mereka yang dilanda konflik berkepanjangan dan jauh dari berkah. Hal itu tidak aneh karena memang demikianlah janji Allah Azza wa Jalla bagi umat yang menyelisihi, mendustakan ajaran agama mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing. Yang kedua, keamanan dan stabilitas keamanan adalah salah satu nikmat terbesar yang harus dijaga bersama. Di antara kiatnya adalah iman dan takwa dalam sebuah ajaran Islam, termasuk taat kepada pemimpin. Agar aman dan stabil, sebuah negara memerlukan pemimpin yang kuat dan disegani. Dan di antara perusak keamanan yang harus diwaspadai adalah kudeta dan pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah. Konflik revolusi Arab yang terjadi di akhir 2010 dan masih berlangsung hingga hari ini adalah contoh paling mutakhir untuk tercabutnya keamanan karena tidak menepati aturan Islam dalam bab ketaatan kepada pemimpin yang zolim. Yang ketiga adalah terwujudnya maslahat besar rakyat dan terhindarnya kerusakan yang lebih besar. Kewajiban taat kepada pemimpin muslim
meskipun zolim bukanlah karena Islam pro kezoliman, tapi justru karena Islam melihat ke depan yang mementingkan rakyat. Karena jika wibawa penguasa jatuh, stabilitas menjadi tercabik. Jika sudah begitu, rakyat kecil-kecillah yang akan menjadi korban pertama dan terbesarnya. Apalagi jika sampai terjadi kudeta berdarah. Dalam Islam, sebagian mafsadah atau kerusakan bisa saja dibiarkan untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar. Dalam permasalahan ini adalah pemimpin yang zalim adalah mafsadah, tapi memberontak mereka akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Maka Islam tetap mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemimpin yang zalim tersebut. Toh jika mereka selamat dari perhitungan dunia, mereka akan selamat dari perhitungan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Surat Ibrahim ayat 42. Yang terakhir, yang keempat, masuk dalam barisan ahlu sunnah wal jamaah. Menjadi bagian dari ahlu sunnah wal jamaah adalah impian sekaligus kewajiban bagi setiap muslim. Karena merekalah kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Untuk mencapainya, setiap muslim wajib meniti jalan dan mengikuti ajaran mereka. Dan di antara pokok ajaran ahlu sunnah adalah taat dan patuh kepada pemimpin muslim meskipun zalim. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang banyak, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah wasiat Rasulullah SAW, sehingga para ulama dari masa ke masa bersepakat dan tidak berselisih mengenai hal ini. Menepati pokok ajaran ini dan pokok ajaran yang lain akan membuat seseorang digolongkan sebagai sunni. Sebaliknya, menyelisihi pokok ini akan membuatnya digolongkan kepada ahlu bid'ah. Karena penyelisihan tersebut adalah penyelisihan dalam perkara pokok atau usul ahli sunnah. Fatal bagi para ulama yang tidak segan mengeluarkan pemilik penyimpanan seperti ini dari lingkaran ahlu sunnah. Al-Hasan bin Salih bin Hai adalah seorang ulama yang ahli ibadah pada zamannya. Ada banyak riwayat tentang kesalihan dan kedalaman ilmunya. Namun para ulama menggolongkannya sebagai ahlu bid'ah karena berpendapat bolehnya memberontak kepada Allah Azza wa Jalla membimbing kepada umat untuk kembali mempelajari agama mereka dan mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Amin. Mungkin bagian dari kultum kami pada sore hari ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.